Itu energik dan optimis, yang jelas nggak bisa diem. Mungkin ya itu nasib hidupnya mbaknya tadi, menikah tidak sesuai yang dia harapkan. Jadi banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang di Indonesia sana yang sudah pernah merasakan Hongkong dolar ternyata ketagihan dan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wong Gandeng sak donya. Bagaimana Mbak? Amin, alhamdulillah. Ada yang bisa dibanting? Saya sudah 51 tahun. Waduh. Kira-kira bisa tidak? 51. Putus-putus ya Mbak suaranya sampean. Iya, ini sinyalnya ini, ya Allah. Iya begitu, bisanya 51 umur saya. Terus kira-kira bisa tidak? Pertanyaannya tidak bisa dijawab hanya dengan bisa dan tidak. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak bagaimana, saya bisa menjelaskan. Tapi kalau pertanyaannya bisa, Nah iya gitu. kalau bisa dan tidak itu jadi begini. Kalau sampean 51 Ya. itu kan usia udah luar biasa kan. 56 itu udah Iya. orang Hongkong pensiun 65. Nah, kalau 51 itu rata-rata kebanyakan bukan tidak bisa ya. Kita setor data ke agent itu tidak ada masalah. Cuman pada saat ada usia-usia diperbandingkan dengan usia-usia yang muda itu terambilnya agak sulit. Kecuali orang Hongkong itu ada ngambil majikan itu karena tahun lahir, sio. Jadi ada yang kayak gitu loh. Jadi saya tidak ingin kembali lagi mematahkan harapan atau memupuskan. Kalau saya orangnya kayak gitu, Iya, tapi juga saya nggak ingin memberikan pengharapan yang palsu. Bisa disampaikan kan? Iya, Pak. Saya bukan ke tipe kedua itu, tapi saya memahamkan kalau memang sampean mau berproses dengan 51, ya kita usahakan yang namanya proses. Kirim data semuanya kita sampaikan. Iya, proses. Karena ibaratnya ya mohon maaf sekali lagi kita mengistilahkannya kan dagangan istilahnya. Karena biodata itu akan disodorkan ke majikan kan. Nah, nanti yang menjadi khawatir saya ketika laku ya, itu Hongkong sudah nggak kayak dulu gitu loh. 5, 6, 10 tahun yang lalu Hongkong sudah berubah. Dimana kondisi ekonomi majikan itu agak sulit sehingga mereka berorientasi bayarnya murah, terus dapat tenaga, terus kadang maki-maki. Terus sekarang itu lebih marak lagi adalah penghentian kontrak atau interminate itu bisa secara tiba-tiba. Bisa jadi kayak gitu. Cuman kalau ibaratnya sampean pengen proses, ya sudah, kita tinggal memproses data aja. Umurnya nanti ketika saya sodorkan. Ya, ibaratkan ini istilahnya kayak orang ini ya Pak ya, apa namanya yang Bapak bilang tadi orang dagang. Ya. Halo. Ya. Halo. Siap. Ya, kayak seperti orang dagang lah. Ya, kalau nggak terima ya. Nah, putus-putus suaranya. Bapak memberi jalan terbaik itu aja ya. Jadi kita. Iya begitu Pak. Kita tetap buka lapak aja, terserah lapak kita mau ada yang beli apa enggak kan kita buka lapak. Yang penting kan itu toh. Halo. Iya. Syaratnya apa? Halo. Syaratnya apa wae Pak? Ya udah KTP Hongkong sama KTP Indonesia saja. Nanti begitu. Oke, siap. Saya tak kirim biodata deh. Untuk sampean bisa isi. Iya, oke. Nanti barangkali kan. Namanya daftar kan saya tugas saya hanya menyodorkan. Setelah menyodorkan nanti ditawarkan ke majikan kan kayak gitu.
Oke, nanti saya foto nanti saya kirim ke Bapak ya. Nah, ya boleh yang KTP Hongkong, KTP Indonesia, nanti saya kirim data-data yang harus sampean isi supaya nanti lebih enak membacanya. Terus dikasih kertas atau di sebentuk sekarang sudah dari nanti dikirimin biar majikannya milih. Biasanya seperti itu yang terjadi. Terima kasih Pak infonya. 51 ya. Iya 51 tahun kelahiran 71 Pak. Luar biasa. Nggak mau amazing. Nggak mau di rumah ya, nggak mau diem di rumah ya. Pak, udah biasa kerja sih Pak ya. Ini di rumah nih, tahu nggak, walaupun saya udah punya cucu ya, tapi semangat untuk kerja tuh kayaknya menggebu-gebu. Ini tahu nggak Bapak sekarang jadwal saya? Pagi buat malam buat kue untuk isi kue di warung-warung sama kantin sekolahan. Jam 9 nih sekarang, nanti saya mau jadi marbot di masjid. Udah jalan mau 3 bulan ini jadi marbot tuh. Nah, ntar ini saya bantu dagang teman saya yang di kampung. Nah, nanti setelah itu saya pergi ke pasar untuk belanja bahan kue. Sambung lagi nanti sore abis asar bikin kue sampai besok. Kenapa nggak itu dilanjutin? Nggak bisa diem Pas. Kenapa itu dilanjutin terus saja di rumah? Itu dia udah kepincut karo wong dewe, diajak nak kawin piye iki. Jelek. Sebentar. Dipincut diajak kawin maksudnya gimana nih? Diajak kawin sama ya itulah, nikah lah. Sama siapa? Aku kan ya karo sama si saudara sih. Terus? Si saudara. Terus? Akhirnya ya saya kabulkan, padahal baru tanda tangan kontrak. Akhirnya saya putusin kontrak. Aduh, ternyata seperti tidak yang saya harapkannya lain. Oh, tidak ada yang mau nikah, karena bilang nikah. Setelah nikah? Iya, diajak kawin. Oh, iya. Setelah nikah tidak seperti yang sampean bayangkan. Iya. Oh, lah sampean gimana milih Bian? Itu dia, makanya saya juga nggak ngetri. Terus sekarang? Padahal bos saya itu baik banget, neneknya udah fair lah sama saya, udah klop lah ya. Nah, makanya cece saya tuh litim kayak kamyong dia bilang gitu. Coba ditelepon lagi. Pak lah. Enggak, coba ditelepon lagi. Udah, tapi itu yang teman sayanya udah baru tanda tangan kontrak baru. Oh, oke. Karena kalau hubungannya masih baik, barangkali ada temennya atau rekannya atau temennya bos minimalnya. Tapi saya udah bilang begini sama cece saya. Pongo lah, bantu saya bilang gitu. Kalau ada yang mau kasih saya lah, saya bilang tuh, saya mau jaga akong ama, saya bilang gitu kan. Ya udah, nanti saya kasih tahu lah siapa yang mau, dia bilang gitu. Tapi belum ada kabar maning. Itu berapa? Terlalu baik itu. Mana tuh? Berapa minggu ngabarinya kayak gitu? Saya waktu belum lama, seminggu yang lalu. Oh. Ya nggak apa-apa, di follow up lagi, ibaratnya di say hello pagi, cosan. Sehat-sehat ya. Udah, saya sering kasih kabar apa-apa timyonga, semoga sehat selalu, rezekinya. Cece saya kan perawan tua, umurnya 60 lebih, tapi dia masih kerja, Pak. Nah, soalnya ketika koneksi itu masuk, majikan ada bawa sendiri, itu jauh lebih enak sampeannya. Tidak ruwet, tapi jadi nggak usah mandang umur ya. Iya, jadi makanya nggak ada masalah, ya tetap berdoa sih. Kalau menurut saya ya tetap berdoa, terus silaturahim sama majikan itu. Iya, terus sama cece-nya juga bisa jadi ngobrol sama cece-nya, kalau ada bisa minta tolong sama cece-cece-nya, ibaratnya kiri kanan dan atas bawah, jadi semuanya kan dilakuin. Sama nelpon saya ini kan juga bagian dari usaha. Kan gitu. Iya, saya bilang sama si Cece itu, majikan saya, ngoyong dong le coy tang taka, saya bilang gitu. Saya mau kembali lagi ke kamu kerja, boleh nggak? Tapi itu
si ini teman kamunya, pembantu sayanya udah baru tanda tangan baru katanya. Padahal dia juga sih sering ditelepon suaminya suruh pulang terus, suaminya marah-marah, tapi dia tanda tangan kontrak lagi. Ya nggak apa-apa. Baru tanda tangan kontrak baru, dia Iya, bilang. nggak apa-apa. Ya, saya bilang. Nggak apa-apa. Ya udah, Sabar. kalau kamu, kata cece saya, kalau kamu mau ke Hong Kong lagi, ya urusin surat-suratnya loh, deh. Gitu. Nggak ada masalah. Cari kan. Iya. Iya. Oke. Terlalu baik itu majikan saya tuh. Aduh, sayangnya. Ya enggak, kan rezeki memang begitu. Jadi pertemanan itu kan tetap dijaga ya. Berharap juga tetap boleh, usaha wajib. Iya. Nanti biar semuanya kan yang menentukan bukan kita. Dan siapa tahu kan nanti saya biodata sampean ada orang yang malah penasaran. Loh, ini 51. Nah, apalagi sampean sudah pengalamannya di Hong Kong, barangkali ada orang yang butuh kayak gitu kan, karena sekarang banyak anak baru 3 minggu pulang, 3 bulan pulang, anak lama aja kadang-kadang sebulan udah cabut kan, gitu ceritanya. Banyak. Oke lah, 51 tahun mudah-mudahan. Halo. Oke, nanti saya kirimin biodata. Ya, nanti saya kirim fotokopi KTP-nya Pak ya, fotokopi. Ya, boleh. Itu fotonya. Bapak kan sama Miranda. Kenapa? Terlalu banyak Mbak di Hong Kong. Oke teman-teman, luar biasa ya. 51 tahun nggak bisa diem, merasa berkoneksi dengan mantan majikannya masih baik, dan kelihatannya sih dari suaranya itu energik dan optimis. Yang jelas nggak bisa diem. Mungkin ya itu nasib hidupnya mbaknya tadi, menikah tidak sesuai yang dia harapkan. Jadi banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang di Indonesia sana yang sudah pernah merasakan Hong Kong dollar, ternyata ketagihan dan keranjingan Hong Kong dollar lagi dan ingin kembali lagi. Sekali lagi teman-teman, saya cuman berpikir dan saya cuman ingin menyampaikan pesan di mana bahwa ketika kita meninggalkan Hong Kong, berharapnya adalah tinggalkanlah dengan catatan atau hal yang baik, karena kemungkinan suatu ketika nanti kita nggak berharap, ya kan. Kalau bisa kan memang kita pulang dan tidak kembali, ya. Tapi ketika kondisi dan keadaan sangat tidak memungkinkan, Hong Kong bisa menjadi alternatif lagi. Dan untuk masalah birokrasi, untuk masalah perizinan, untuk masalah pengurusan, berjalannya waktu pasti juga ada beberapa banyak perubahan untuk biaya dan segala sesuatu. Sekali lagi namanya kita negara Indonesia, saya nggak perlu ceritakan dan sampaikan, tetapi yang jelas segala sesuatu pasti butuh pengorbanan dan usaha. Sekali lagi, mudah-mudahan konten saya tetap bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, dan see you next.